Di dalam Sunan Ahmad, di Sahih Muslim, juga di Sunan Abu Dawud disebutkan dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kadang-kadang terlintas di dalam hatiku sesuatu yang mencekam, yang menjadikan takutnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kata Rasulullah, aku setiap harinya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Para muhaddits mengatakan al-ghain, sesuatu yang terlintas yang menjadikan takutnya Nabi Muhammad SAW. Sebagian ahli hadis ada yang mengatakan karena Nabi Muhammad SAW selalu mengalami peningkatan dari kedudukan yang satu meningkat kepada kedudukan yang lebih tinggi lagi. Pada saat beliau mencapai kedudukan yang lebih tinggi, beliau melihat ke bawah, di kedudukan yang di bawah itu beliau melihat terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan yang tidak pantas pada kedudukan yang dimiliki oleh seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian beliau beristighfar sebanyak 100 kali di setiap harinya. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengalami peningkatan setiap saatnya. Jadi istighfar, permohonan ampun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh berbeda dengan permohonan ampun yang kita ucapkan setiap harinya. Makanya seseorang ulama mengatakan apa yang diistighfari oleh Nabi Muhammad SAW, jika umpamanya kita bisa mengangkat apa yang diistighfari oleh Nabi lalu diletakkan ke dalam diri kita, mungkin kita akan menganggap itu adalah perbuatan baik yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Tapi pada kedudukan Nabi Muhammad SAW itu menjadi sesuatu yang harus diistighfari oleh Rasulullah SAW. Seorang ulama mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh orang-orang hamba-hamba Allah yang baru mencapai kedudukan abrar adalah keburukan-keburukan yang harus diistighfari oleh mereka yang sudah mencapai kedudukan muqarrabin, terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan juga Imam Hasan Asy-Syadzili di antara doa-doa dan munajatnya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiatu man ahbabta. Wahai Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan yang ku perbuat adalah kesalahan-kesalahan hamba yang kau cintai. Kita setiap hari beristighfar. Dan bagaimana kualitas istighfar kita? Adakah kita setiap hari beristighfar atas suatu dosa yang paling rendah, atau kualitas kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga istighfar kita pun berkualitas, meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita tingkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi lebih baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu, hisablah dirimu sebelum kelak engkau dihisab di hadapan Allah.